Akhirnya terkumpul juga uang nih, 10 juta nabung dari celengan kelinci. Tapi jadi bingung, beli laptop atau rakit PC? Kerjaan kantor kan makin banyak, makin numpuk. Terus lihat orang-orang pada sukses gitu ya, jadi konten kreator sambil jualan kerupuk. Kalau beli PC, ya minusnya nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya udahlah, beli laptop aja. Tapi 10 juta laptop apa ya? Pengen yang bagus, kuat, mewah, elegan, bisa pakai streaming, bisa pakai gaming. Bingung juga. Yaudah, saya cari-cari di e-commerce, ternyata makin pusing karena banyak banget pilihan. Ada si Acer Nitro V15, ini Core i5 Gen 13, GPU-nya RTX 2050. Terus ada juga Axio Pongo 725, ini udah pakai Core i7, tapi sayangnya pakai Gen 12 ya. Nah ini nih Asus TUF A15, ini udah pakai AMD Ryzen 5 7535HS ya. Tapi kok harganya jadi 11 juta. Jadi dilema kan? Penasaran kan sama performanya? Ya udahlah, nyari tontonan reviewnya dulu deh. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Akhirnya Asus meramaikan kancah laptop gaming 10-11 jutaan. Padahal brand-brand pesaingnya udah muncul duluan gitu ya. Mungkin Asus tuh agak gengsi ya main-main di kelas mid-range. Akhirnya 10-11 jutaan merilis series TUF-nya. Ini adalah Asus TUF A15 FA506N dengan desain corak gamingnya tuh kental banget di bagian koper depan. Walaupun ini tuh bahannya semuanya plastik. Karena poinnya di sini ya, nama Asus tuh ya di Indonesia udah paling nomor 1 gitu ya. Walaupun 11 jutaan, tapi laptop ini tuh masih agak sulit dibuka dengan satu tangan. Oke, setelah dibuka, kita langsung aja lihat layar 15,6 inch dengan resolusi 1080p, aspek rasionya 16:9, refresh rate-nya 144 Hz dengan value IPS level. Setidaknya bisa membuat pede pas main game tembak-tembakan, bisa mengurangi ghosting. Namun kecerahannya menurut saya sih cukup rendah ya, masih 250 nits atau cukup aja kalau buat di ruangan kamar. Lanjut kita lihat ke bagian keyboardnya, feel ngetiknya tuh kokoh banget ya, tapi jadi berasa berat. Butuh tenaga lebih kalau mau ngetik cepat. Mungkin ini bakalan terbiasa dengan seiringnya penggunaan. Saya juga baru pakai seminggu 2 minggu, nah ini udah mulai enak. Untuk merubah mode RGB keyboard bisa tekan Fn plus arrow kanan kiri. Atau untuk mode kecerahannya tekan arrow atas bawah. Tombol powernya ketika dipijit ini masuk ke dalam ya. Kesan laptop gamingnya tuh berasa banget. Sama halnya dengan bagian touchpadnya. Masih ada tombol PC kanan kiri. Ketika ditekan feel-nya sama, mendem ke dalam. Saya sih suka kalau feel-nya tuh seperti ini. Kalau lihat tampak dari depan, udah nggak usah dijawab lagi ya. Mata tuh langsung kasih pandangan kalau laptop ini udah laptop gaming. Untuk bagian port, udah lengkap menurut saya. Ada 1 kali jack 3,5 mm, 1 kali USB Type-C Gen 2, 3 kali USB Type-A, ada di kanan 1 kali HDMI 2.0, 1 kali RJ45, dan terakhir ada port untuk power. Lanjut, kita lihat bagian mesinnya ya. Ditanamkan AMD Ryzen 5 7535HS, punya 6 core 12 thread, boostnya up to 4,6 GHz, 6 nanometer dengan TDP 45 Watt. Lalu untuk GPU-nya sudah ditancapkan RTX 2050 laptop 4 GB, GDDR6 64 bit. Untuk memori RAM ada 16 GB 4800 MHz, DDR5, dan tentunya masih bisa di-upgrade karena ada slot yang kosong di dalam motherboardnya. Bisa di-upgrade sampai 64 GB. Begitu juga dengan storage bawaannya, ini udah ditancapkan 512 GB PCIe Gen 4 dan masih bisa ditambah karena masih ada tersisa 1 slot M.2 untuk PCIe 4.0. Urusan exhaust ini udah maksimal, pembuangan kanan kiri depan udah banyak, seharusnya ini bisa adem ya. Intake-nya dari depan ada, dari bawah juga ini udah disediakan. Oke, yang paling penting sih gimana performanya, kita nggak sabar. Yaudah, kita langsung aja gas ke pengujiannya. Let's go.
Oke, Asus TUF A15 ini tuh bisa kita pilih mode silent, performa, dan turbo ketika di charge. Kalau pengen irit baterai, ketika pakai browsing, ngetik, nonton YouTube, suara fan hampir nggak terdengar. Ya udah, kita pilih mode silent aja. Oke, suhunya ketika dipakai browsing-browsing, nonton YouTube gitu ya, modenya silent, berkisar di 58, 57, pokoknya 60 derajat Celcius ke bawah. Masih adem, tenang aja gitu, nggak usah khawatir. Gimana kalau main game? Oke, kita lanjut ke pengujian yang pertama aja. Sintetis, Fire Strike, all score mendapatkan 9.438 poin dengan suhu paling panas ya, ini prosesor menyentuh 89,4 derajat Celcius. Dan untuk maksimum panas GPU di 67,3 derajat Celcius aja. Kedua, Time Spy mendapatkan all score 4.323 poin dan suhu maksimum prosesor di 89,9 derajat Celcius. GPU paling panas hanya menyentuh 70,2 derajat Celcius aja. Lanjut, render BMW 27 ya, ketika menggunakan CPU menyelesaikan render dengan 4 menit 18 detik. Ketika menggunakan GPU hanya 33 detik aja untuk menyelesaikan render BMW 27. Lumayan kenceng lah ya segini mah. Gimana kalau editing, Bang? Oke, di sini saya tes Premiere Pro 2019, edit videonya sekilas IT yang biasa diupload ke YouTube. Nggak ada masalah, playback timeline lancar walaupun ya di sini belum terlalu banyak efek layer tambahan. Tapi tetap ini masih bisa dipakai ngebut kalau misalkan skill kalian ada atau jago juga ya. Di sini saya juga tes untuk ngerender si file videonya ya. Ini tuh total filenya 1,6 GB, durasi video YouTube ini 22 menit. Membutuhkan waktu render sekitar 20-21 menitan. Ya nunggu sebentar sambil ngopi-ngopi kayaknya nggak kerasa juga. Ya memang ini nggak terlalu cepat tapi masih worth it. Karena udah pakai GPU RTX, kita tes juga untuk isi diffusion. Manfaatin untuk render pakai AI. Keren kan? Seperti biasa, perintahnya untuk munculin 5 karakter anime dengan speed di sini terlihat 2,2 iteras per second dan menyelesaikan 5 referensi anime selama 56 detik. Ya ini cukup baik untuk kinerjanya dan masih bisa diajak produktif tentunya. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu, pengujian gaming. Pertama, Apex Legends 1080p presetnya high. Kita bisa lihat usage RTX 2050-nya udah terkuras di 98%-an. Suhu masih adem ternyata 69 derajat Celcius aja. Kalau untuk CPU di sini hanya bekerja 30-40%-an dengan suhu 86 derajat Celciusan. Berasa hangat sih, tapi masih normal untuk kelas laptop. Kalau FPS sepertinya tidak ada drop yang signifikan, masih berada di average 100 FPS-an, naik turun tergantung frame dan gameplaynya. Game kedua, Spider-Man Remaster. Sama-sama 1080p, presetnya paling tinggi. Saat bergelantungan, kalian bisa lihat usage RTX 2050 laptop ini udah terkuras juga 99%-an. Suhu masih tetap adem ternyata. Tapi untuk CPU di sini walaupun usage-nya lebih tinggi dari game Apex Legends tadi, suhunya masih ya hampir sama ya, berkisar 86 derajat Celciusan ya, seperti game sebelumnya. Untuk FPS kayaknya masih playable, rata-rata 63 FPS. Aman, nggak berasa patah-patah. Paling ketika ada ledakan-ledakan yang cukup besar, FPS drop di 50 FPS-an. Masih aman lah ya. Tambahan lagi pengujiannya pakai live streaming. Saya tes main game berat, ini si Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p live streaming di Facebook. Ini menggunakan OBS. Kalian bisa lihat memang di sini RTX 2050 udah terkuras banget ya, 99% bahkan sampai 100% gitu ya. Dan suhu di sini agak naik ya, sedikit di 70 derajat Celciusan. Karena ya ini game berat dipakai live streaming juga gitu. Kalau urusan FPS karena ini gamenya berat ya, game-game petualangan seperti ini 40-50 sih masih oke ya, kecuali kalau di bawah 30 FPS. Nah itu baru kurang nyaman mainnya. Urusan baterai ketika saya pakai nonton terus ngetik gitu ya, dalam 100% ini kondisi baterainya bisa bertahan sampai 5-6 jam. Kalau dipakai untuk main game ya kurang dari 3 jam. Ya memang laptop ini performanya cukup tinggi, jadi ya wajar aja kalau baterainya ya cukup boros. Terus poin positifnya yang saya dengar di sini ternyata fan-nya ketika mode turbo atau performance, fan-nya tuh nggak terlalu berisik ternyata teman-teman. Jadi masih aman kalau kalian main game di kafe atau di ruangan, fan-nya nggak terlalu mengganggu ke telinga. Asik banget nih ya. Nah, gimana setelah tadi melihat performanya, harganya, dan persaingannya? Menurut saya sih Asus TUF A15 ini tuh sedikit lebih unggul dari apanya? Dari standar military grade-nya. Karena Asus tuh
di setiap apalagi kelas-kelas mid ke atas ya, selalu disertifikasi dengan standar military grade-nya. Jadi si laptop itu anti guncangan, terus anti pokoknya bisa bertahan lah dari guncangan-guncangan yang ekstrim gitu. Nah, ini salah satu kelebihan yang diusung oleh si Asus ya di laptop-laptop mid range ke atas. Terus untuk performanya ketika tadi tes ya, Cinebench R20 cukup stabil. Karena apa? Karena dukungan dari exhaust yang cukup baik. Jadi si laptop ini tuh benar-benar bisa melepaskan panas secara merata dan secara cepat. Nah, kalau untuk suaranya ya cukup lah ya untuk dipakai di kamar gitu ya, bareng teman-teman dengerin musik atau nonton movie. Suaranya cukup pas di telinga, nggak terlalu pecah, nggak terlalu mendem juga, pas-pas aja ya. Tapi sayangnya kalau misalkan bodi plastik seperti ini ya, ketika kita pegang-pegang tuh susah banget ngilangin jejak minyaknya ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra gitu bersihin bodinya supaya nggak kelihatan kotor si laptopnya. Dan yang terakhir tentu dari harganya. Si laptop ini tuh dijual di e-commerce ketika saya lihat tuh di atas 11 juta. Walaupun ya 11 jutanya ketika 11 juta 100, 200 gitu. Tapi pesaingnya ada yang jual di 11 juta ke bawah, bahkan di 10 juta kecil gitu ada dengan performa yang hampir sama. Jadi ya memang Asus di Indonesia punya nama yang cukup baik lah. Jadi kalau misalkan harganya lebih mahal kayaknya nggak masalah, tetap banyak yang lirik juga gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang si laptop Asus TUF A15 ini? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.